Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di tempat lain, 7 kilometer dari istana Longjin. "Hai Long, keluar kamu," ucap sosok muda dengan rambut putih tergerai, melepaskan tebasan pedang perak pada perisai kubah emas yang terbentuk dari jutaan sisik naga emas yang melindungi dunia naga di bawah dasar samudera hitam tersebut. Duar perisai pertahanan emas itu beradu dengan tebasan pedang perak sosok tersebut, bersamaan dengan munculnya Hai Posuiji bersama rombongannya. "Segel naga air," ucap Posuiji sambil membuat segel tangan, diikuti Hai Yuan dan rombongannya. Sus, muncul 3 roh naga air raksasa yang langsung bergerak menyerang sosok tersebut. Duar, ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat, saat tembakan bola air dari sosok roh naga air itu beradu dengan tebasan pedang sosok tersebut. "Serangan sampah," ucap sosok tersebut saat roh naga air tersebut berusaha melilitnya. Duar, tebasan pedang perak itu memotong tubuh roh naga air yang tetap bergerak untuk mengikutinya tersebut. Sosok itu terkejut karena kemampuan naga roh tersebut memulihkan diri begitu cepat. Sus, ratusan pedang perak terbang yang melepaskan ledakan pembunuhan yang sangat ekstrim muncul dari tubuhnya menghancurkan roh naga air tersebut. Baru saja roh naga air itu dihancurkan, muncul roh naga air lainnya membuat sosok tersebut bergerak mundur. Sosok tersebut bergerak menjaga jarak sambil melepaskan tembakan pedang perak terbangnya yang dapat melesat di dalam air dengan ekstrim tersebut. Duar, serangan pedang terbang itu mengenai roh naga air tersebut dan menghancurkannya. "Terus serang," ucap Hai Posuiji memberi perintah sambil menjaga segel roh naga air yang ditopang oleh Hai Gu dan rombongannya. "Leluhur, apakah kita?" Hai Yuan menjeda kata-katanya, saat Hai Posuiji menggelengkan kepalanya. "Kuras dulu tenaga dan kekuatannya. Tunggu perintah dariku untuk melakukan serangan," ucap Hai Posuiji menjelaskan taktik serangannya. "Tapi, leluhur," ucap Hai Gu, "kita berada di dalam air yang merupakan dunia kita, sedangkan dia terus serang, tekanan samudera akan melemahkan kekuatan pertahanannya," ucap Hai Posuiji dengan serius. "Baik leluhur," sambil melepaskan kekuatan pada kunci segel yang menopang kekuatan roh naga air yang terus bergerak menyerang sosok tersebut. "Seandainya Yang Agung Zengin Ruo mau membantu, menangkap pengacau ini akan menjadi lebih mudah," ucap Hai Gu berbicara pada Hai Yuan melalui telepati. "Kita tidak bisa berharap banyak, apalagi saat ini Yang Agung Zengin Ruo sedang menolong Yang Agung Hai Long." Hai Yuan menanggapi, sambil mengarahkan pandangannya pada sosok dengan jubah ungu keemasan yang terus beradu serangan dengan roh naga air hitam. Di tempat lain, gelombang tinggi yang sangat ekstrim menyapu wilayah tengah hingga kawasan pantai Samudera Hitam hingga belasan kilometer. Gelombang air setinggi puluhan meter bergerak menyapu kawasan tersebut, membuat panik puluhan kota dan kekuatan yang berada di kawasan tersebut. Mereka bergerak, bekerja sama menahan gelombang air hitam yang dapat merusak dan mengikis kekuatan seseorang tersebut. "Sepertinya sedang terjadi kekacauan di dasar Samudera Hitam," ucap beberapa sosok paruhbaya yang memahami situasi tersebut sambil meminta mereka menjaga wilayah perbatasan pantai. "Hais, mengapa kekacauan terus muncul di wilayah ini?" ucap beberapa sosok dari klan yang mendiami kawasan itu dengan kesal. "Semoga kekacauan ini tidak seperti kekacauan sebelumnya," sosok lainnya menanggapi sambil mendengar perintah sosok paruhbaya lainnya yang memimpin pasukan tersebut untuk membuat segel pertahanan. Di dasar Samudera Hitam, di hadapan Hai Posuiji dan rombongannya, sosok dengan jubah ungu keemasan tersebut terus menjaga jarak sambil bergerak menghindari dan melepaskan serangannya dengan santai.
Teknik segel ini benar-benar merepotkan. Sosok tersebut membatin dengan kesal. Melakukan serangan tanpa Hailong, apakah itu artinya dia sudah mati? Ini akan menjadi berita besar, ucapnya dengan keras. Leluhur, ini ucap Hai Yuan saat sosok tersebut bergerak menjauh. Oh tidak, ternyata orang ini ingin mengetahui situasi Istana Samudera Hitam, ucap Hai Gu yang akhirnya memahami tujuan kedatangan sosok tersebut. Leluhur, kita harus menghentikannya, ucap Hai Yuan yang langsung bergerak mengejar sosok itu untuk menghentikannya. Hai Yuan, tidak, teriak Hai Po Suiji menghentikan Hai Yuan yang keluar dari segel perlindungan kubah sisik naga. Oh tidak, ucap Hai Gu menatap Hai Yuan yang terprovokasi oleh sosok jubah ungu keemasan tersebut. Di luar segel kubah perisai emas sisik naga. Melihat Hai Yuan yang bergerak mengejarnya, sosok itu lalu berhenti bergerak. Benar-benar naif, ucapnya melepaskan serangan pedang peraknya. Sus, sus. Pedang perak tersebut melesat dengan kecepatan puncaknya, mengunci pergerakan Hai Yuan yang juga langsung melepaskan serangannya. Duar, duar. Serangan bola air hitam beradu dengan tembakan pedang perak tersebut. Sus, sus. Pedang lainnya terus melaju dengan kecepatan puncaknya, bersamaan dengan sosok Hai Yuan yang langsung bertransformasi menjadi naga hitam. Duar, duar. Tamparan keras ekor Hai Yuan beradu, melempar pedang perak tersebut ke berbagai arah namun tidak dapat menghindari belasan pedang lainnya. Sus, sus. Beberapa pedang perak lainnya berhasil menusuk tubuh Hai Yuan dan melukainya. Ngaum, awo, raungan keras Hai Yuan yang kesakitan bergerak menuju segel perlindungan untuk menyelamatkan diri, namun kecepatan sosok dengan jubah ungu keemasan tersebut mendahuluinya. Sampah. Mati kau, ucapnya melepaskan serangan terkuatnya, memotong tubuh Hai Yuan bersamaan dengan munculnya roh naga air hitam yang langsung menghadang serangan tersebut. Duar, duar. Tebasan pedang perak yang dapat membunuh abadi tingkat 4 dengan seketika itu beradu dengan tubuh roh naga air hitam. Sus, sus. Hai Yuan yang terkena gelombang ledakan tersebut terlempar hingga ratusan meter dengan sosok di belakangnya. Saudara, ucapnya membawa Hai Yuan yang terluka ke dalam segel perisai sisik naga emas. Ngaum, awo, raungan keras Hai Yuan yang terkena serangan pedang tersebut mengubah dirinya menjadi sosok paruh baya dengan luka lebar yang menganga pada punggung dan dadanya. Sialan, pemburu naga ini memiliki pedang perak yang sangat mengerikan, ucap Po Suiji sambil meminta Hai Yuan untuk memulihkan lukanya yang tidak dapat langsung dipulihkan tersebut. Di balik dinding segel perisai sisik naga emas, sosok dengan jubah ungu keemasan yang kini beradu serangan dengan roh naga air tersebut tampak begitu kecewa karena gagal menangkap Hai Yuan yang telah dilukainya. Sus, sus. Sosoknya bergerak mundur dengan kecepatan puncaknya, lalu menghilang dari pandangan Hai Po Suiji dan rombongannya. Leluhur, ini ucap Hai Gu dengan wajah panik. Jangan gegabah. Pedang pemburu naga ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Jangan terpancing untuk mengejarnya, ucap Hai Po Suiji dengan serius. Tapi bagaimana jika dia benar-benar pergi? Itu artinya kita harus bersiap dengan situasi yang paling buruk yang akan terjadi, jawab Hai Po Suiji menanggapi sambil meminta Hai Gu menghubungi Yuding, Xie Jin dan Si Hei yang berada di pusat Bortop, bertahanan pasukan Samudera Hitam. Baik leluhur, lalu menghubungi para jenderal pasukan. Di tempat lain, 10 km arah selatan dari segel kubah sisik naga emas. Sus, sus. Sosok dengan jubah ungu keemasan tersebut berhenti, lalu bersembunyi di antara retakan besar yang berada di dasar Samudera Hitam, untuk memanggil pasukan bantuan sambil memulihkan diri. Di tempat lain, di permukaan Samudera Hitam. Secara perlahan gelombang tinggi yang sebelumnya terus-menerus muncul dari ledakan pertempuran dahsyat di dasar permukaan Samudera Hitam, kini secara perlahan mulai mereda membuat puluhan ribu kekuatan yang berjaga di wilayah pantai Samudera Hitam menjadi tenang. Semoga ini segera berakhir, ucap rombongan tersebut penuh harap, menatap air pasang yang secara perlahan kini mulai kembali ke dalam Samudera Hitam. Di dasar Samudera Hitam,
Haipo Suiji dan rombongan masih berada di tempatnya, bersiap menghadapi situasi terburuk dari perginya sosok dengan jubah ungu keemasan tersebut. Kalian tetap berjaga bersamaku di tempat ini, Haigu, bantu Yuan memulihkan lukanya, ucap Haipo Suiji memberi perintah. Baik, leluhur. Dengan sikap hormat lalu meninggalkan tempat itu. Di halaman istana Longjin, Hai Lu Qiang dan Hai Gongxi masih berada di tempatnya, berlutut di hadapan tangga istana tanpa berani bergerak sedikitpun. Kakak, suara pertempuran telah berakhir, ucap Hai Gongxi dengan sedikit lega. Semoga leluhur dan yang lainnya memenangkan pertempuran ini. Hai Lu Qiang menanggapi, semoga saja demikian. Tapi ini benar-benar aneh, karena pemburu naga ini kembali di saat ayah seperti ini. Mungkin pencuri itu ada hubungannya dengan kelompok ini. Hai Gongxi menanggapi dengan berbagai pertanyaan dalam pikirannya. Hais, ucap Hai Lu Qiang dengan lirih, berharap pintu istana yang ada di hadapannya segera terbuka. Di dalam aula istana Longjin, 3 jam kemudian, Hai Long akhirnya selesai menyerap pil hidup berkelipatan dan pil penyembuh emas Fuyuan dengan membuka matanya. Kaisar, bagaimana keadaanmu? Tanya King Ruo dengan tenang, mengubah panggilannya pada Hai Long. Yang Agung, sepertinya kekuatanku telah kembali. Untuk kembali dalam kondisi puncak, setidaknya aku hanya perlu melakukan latihan tertutup dalam waktu beberapa tahun saja. Yang Agung, terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah menolongku, ucapnya dengan hormat membuat Haidisan yang duduk di sisinya begitu gembira. Senang mendengarnya, ucap King Ruo dengan tenang. Yang Agung, maaf atas sambutan kami yang kurang pantas. Aku, Hai Long menjeda kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku datang di saat yang tidak tepat. Aku memaklumi hal itu, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih Yang Agung. Lalu berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat, diikuti Haidisan yang juga berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih Yang Agung. Dengan sikap hormat lalu menempati kursinya. Kaisar, aku sedikit keberatan dengan caramu memanggilku seperti itu, panggil saja aku Zengin Ruo, ucap King Ruo mengubah panggilannya membuat Hai Long agak sedikit kebingungan. Yang Agung, kami dari ras rendahan. Sedangkan Yang Agung dari ras langit ilahi. Ini, Hai Long yang yakin King Ruo adalah ras naga ilahi menjeda kata-katanya. Kaisar Hai Long, aku memang terikat dengan ras naga, tapi aku tidak berasal dari ras naga, ucap King Ruo dengan tenang. Maksud Yang Agung, maksudnya Tuan? Tanya Hai Long dengan kebingungan. Aku akan menjelaskannya, tapi aku ingin Kaisar menjawab dulu pertanyaanku, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Tuan, dengan perasaan tidak tenang, apakah klan naga air hitam masih terikat dengan gerbang 9 naga? Sudah tidak Tuan, dengan wajah sedih. Bagaimana bisa? Tanya King Ruo melanjutkan pertanyaannya. Tuan, sulit untuk menjelaskan situasi ini, jawabnya dengan wajah sedih. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Tuan, sebagai ras naga rendahan hubungan kami tidak pernah baik. Karena ras tertinggi selalu memandang rendah kami. Setiap 100 tahun mereka selalu datang ke tempat ini, mengambil sumber daya dan jenius klan kami. Lalu meninggalkan remah dari sisa kekuatan yang ada. 900 tahun yang lalu dengan berat hati aku sendiri yang memutuskan hubungan dengan mereka, sehingga bisa dikatakan kami sudah tidak berhubungan dengan gerbang 9 naga, jawab Hai Long menjelaskan situasi mereka. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku memaklumi hal itu, bahkan hingga saat ini situasi gerbang 9 naga juga tidak pernah baik. Apalagi pemilik garis keturunan pemimpin suci, Putri Long Sukiao de meninggalkan gerbang 9 naga membuat para pangeran yang begitu berambisi menjadi penguasa agung semakin merasa punya kesempatan, ucapnya membuat Hai Long dan Haidisan semakin penasaran dengan identitas King Ruo yang mengetahui rahasia internal aula suci naga tersebut. Bagaimana Tuan bisa tahu hal ini? Tanya Hai Long dengan serius. Kaisar, aku memang tidak memiliki darah naga,
Tapi putraku Zilong adalah sosok terpilih sebagai penerus tahta Kekaisaran Naga, jawab King Ruo, membuat Hai Long dan Hai Disan yang langsung menyimpulkan King Ruo adalah suami dari putri Long Zuqiao ternganga. Sus, sus. Kristal kenangan muncul di tengah ruangan itu. Tidak lama kemudian menampilkan sosok Zilong yang sedang menyentuh gulungan giok biru kitab gerbang 9 naga, yang tiba-tiba mendarat di dekat petir ungu dari kitab tersebut, hingga menampilkan sosoknya menjadi naga ungu yang diliputi petir ungu keemasan. Rahasia ini hanya kalian berdua yang tahu. Kelak saat Zilong memasuki gerbang 9 naga, aku ingin kalian berdua berada di sisinya. Baik Yang Agung, aku Hai Long dan putraku Hai Disan akan menjaga rahasia ini. Akan melayani Yang Agung Zilong dengan nyawa kami, ucap Hai Long sambil berlutut bersama Hai Disan di hadapan King Ruo dengan hormat dan perasaan terharu. Terima kasih, bangunlah, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih, Yang Agung, ucapnya kembali memanggil King Ruo dengan cara seperti itu kelak. Jika Zilong menjadi penguasa agung, aku juga ingin klan naga air di tempat ini semuanya bisa kembali memasuki gerbang 9 naga, ucap King Ruo dengan tenang. Itu juga harapan kami Yang Agung. Apalagi situasi Samudera Hitam kini benar-benar sudah tidak aman. Sejak aku terluka oleh racun logam, kami juga kehilangan rantai pengikat samudera sehingga membuat samudera begitu sulit dikendalikan. Aku khawatir pertarungan kecil akan membuat airnya meluap sehingga ini akan menarik perhatian kekuatan abadi untuk melakukan penyelidikan dan menyalahkan situasi yang terjadi pada kami. Walaupun kekuatanku sudah kembali, tapi aku tidak ingin bertikai dengan siapapun, ucap Hai Long yang menginginkan ketenangan dan kedamaian menatap langit-langit istana dengan tatapan menerawang. Bisa terkena racun logam, apakah Kaisar berurusan dengan organisasi penebas malam? Tanya King Ruo dengan serius. Mengenai hal itu aku tidak tahu Yang Agung. Namun aku menyebutnya sebagai pemburu naga, jawab Hai Long dengan serius. Baiklah, lalu bagaimana dengan rantai pengikat samudera? Apakah Kaisar tahu orang yang mengambilnya? Tanya King Ruo dengan penasaran. Seorang dewa awal, dari teknik yang digunakannya, serta dari cerita kuno yang pernah aku dengar, besar kemungkinan sosok ini adalah Dewa Agung Sangguandong, tapi aku meragukan hal ini karena Yang Agung Sangguandong sudah lama terjatuh, jawab Hai Long membuat King Ruo terdiam. Ruo, apakah itu artinya sebelum mengacau di wilayah daratan, Sangguandong telah mengacau di dasar Samudera Hitam? Tanya Fang Yu Chai Hong melalui telepati. Sepertinya demikian, ucap King Ruo lalu mengeluarkan tubuh Sangguandong yang terikat rantai besi hitam. Yang Agung, ini, ucap Hai Long dan Hai Disan dengan mulut ternganga. Apakah ini orangnya? Tanya King Ruo dengan tenang. Benar Yang Agung. Dia adalah sosok yang aku hadapi sebelumnya, dialah yang mengambil rantai pengikat samudera, jawab Hai Long membuat Hai Disan bergidik ngeri. Ayah, seberapa kuat Yang Agung Zengin Ruo ini? Bahkan dewa awal seperti Sangguandong dapat ditaklukkannya? Tanya Hai Disan dengan penasaran. Ayah juga tidak tahu tingkatannya. Jika saja saat ini ayah tidak keluar, mungkin kedua kakakmu sudah menjadi kabut darah, ucap Hai Long menanggapi membuat Hai Disan bergidik ngeri. Apakah ini yang dimaksud dengan rantai pengikat samudera? Tanya King Ruo memecah keheningan sambil menarik rantai biru keemasan dari tubuh Sangguandong tersebut yang melepaskan aura kuno yang sangat kuat. Benar, Yang Agung, ucap Hai Long terbata. Ambillah, ucap King Ruo membuat Hai Long dan Hai Disan ternganga, sambil memberikan rantai berwarna biru keemasan tersebut sambil memasukkan tubuh Sangguandong ke dalam cincin penyimpanannya. Kaisar, ucap King Ruo membuyarkan lamunannya. Terima kasih Yang Agung. Menerima rantai giok biru keemasan tersebut dengan tangan gemetar, karena tidak mengira jika pusaka yang baru hilang tersebut kini telah kembali. Kaisar, kami akan segera pergi. Namun sebelum itu ada hal penting yang ingin aku tanyakan, ucap King Ruo dengan tenang. Silakan Yang Agung, dengan sikap hormat. Kami mencari klan Yu, apakah Kaisar tahu keberadaan mereka? Tanya King Ruo dengan tenang. Apakah maksud Yang Agung klan leluhur Yu?
Benar, tujuan awal kami memasuki Samudera Hitam karena ingin bertemu dengan Tian Kongyu, jawab King Ruo. Yang Agung, mereka sudah pergi dari Samudera Hitam 100 tahun yang lalu, saat masa perlindungan yang aku berikan berakhir. Kemana mereka pergi aku juga tidak tahu dengan pasti. Tapi apakah Tian Kongyu pernah mengatakan tempat tujuannya? Tanya Fang Yu Chai Hong. Sebelumnya mereka menyebutkan akan kembali ke wilayah selatan, tapi tidak untuk kembali ke Samudera Biru, jawab Hai Long dengan serius, membuat King Ruo dan Fang Yu Chai Hong terdiam. Apakah Kaisar punya lencana atau sesuatu dari mereka? Ada Yang Agung. Sambil memberikan lencana giok biru polos pada King Ruo. Yang Agung, di dalam giok ini ada sedikit jejak kekuatan darah Yang Agung Tian Kongyu, ucap Hai Long menjelaskan hal tersebut. Baiklah, ucap King Ruo yang hendak mengambil sedikit kekuatan darah Tian Kongyu yang tersegel di dalam lencana giok biru tersebut, namun segera dihentikan oleh Hai Long. Yang Agung, simpan saja, ucapnya dengan hormat. Baiklah, terima kasih, ucap King Ruo sambil menyimpan lencana giok biru tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Yang Agung, maaf hanya ini yang bisa aku berikan, ucapnya dengan wajah sedih. Ini lebih dari cukup. Terima kasih juga sudah bersedia berada di sisi Zilong Er. Kaisar, karena urusan kami di tempat ini telah selesai, kami akan melanjutkan perjalanan kami, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Yang Agung, tapi apakah Yang Agung tidak ingin beristirahat beberapa? Hai Long menjeda kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Masih ada urusan yang akan kami selesaikan di tempat lain. Selain itu, kami sudah begitu lama pergi. Kami harus segera kembali ke klan, ucap King Ruo sambil memberikan lencana emas klan Shen Zengin pada Hai Long dan Disan. Kalian bisa mengunjungi kami di kota bunga semi selatan, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih, Yang Agung. Apakah itu artinya Yang Agung berasal dari selatan? Tanya Hai Disan dengan hormat. Benar, jawab King Ruo dengan tenang. Yang Agung, ucap Hai Disan dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Sebelumnya aku telah berjanji akan menyerahkan diriku untuk melayani. Hai Disan menjeda kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku ingin kamu tetap berlatih di tempat ini. Meningkatkan kekuatan hingga tidak lagi dipandang rendah oleh saudaramu, ucap King Ruo penuh arti. Hingga kamu memiliki kekuatan yang cukup membantu ayahmu melindungi Zilong Er, ucap King Ruo menjelaskan alasannya. Baik, Yang Agung, jawabnya dengan sungguh-sungguh. Baru saja Hai Disan menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dentuman besar kembali bergema, mengejutkan mereka yang berada di dalam ruangan itu. Yang Agung, ini, ucap Hai Long dengan wajah serius. Mari kita lihat, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Yang Agung, dengan sikap hormat lalu membawa King Ruo dan Fang Yu Chai Hong meninggalkan tempat itu. Pada saat pintu istana terbuka, tampak Hai Lu Qiang dan Hai Gongxi masih berlutut di tempatnya tanpa berani mengangkat kepalanya. Qiang Gongxi ucap Hai Long menatapnya dengan heran. Walaupun diliputi dengan kegembiraan karena akhirnya dapat mendengar suara Hai Long, tapi Hai Lu Qiang dan Hai Gongxi masih belum berani mengangkat kepalanya. Yang Agung, ucap Hai Long dengan perasaan tidak nyaman. Kaisar, mendidik mereka adalah urusanmu. Namun aku ingin mengingatkan bahwa aku tidak pernah memberi toleransi pada mereka yang meremehkanku, apalagi merasa berhak untuk memutuskan nasib saudaranya, ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Baik Yang Agung, ucap Hai Long dengan terbata, lalu mengarahkan pandangannya pada Hai Lu Qiang dan Hai Gongxi yang masih berlutut di tempatnya. Bangunlah, ucap Hai Long sambil membawa Hai Lu Qiang dan Hai Gongxi meninggalkan tempat itu. Baik ayah. Dengan sikap hormat lalu bergerak mengikuti Hai Long dan Hai Disan yang berada di depannya. Kakak, sepertinya kekuatan ayah benar-benar telah kembali, ucap Hai Gongxi menatap punggung Hai Long yang berada di depannya dengan mata berkaca-kaca dengan perasaan senang dan juga begitu sedih saat mendengar Hai Long yang tampak ketakutan dan terbata di hadapan King Ruo. Sepertinya demikian,
Tapi kita telah menyinggung Yang Agung yang telah menolong ayah, ucap Hai Luqiang dengan perasaan bersalah. Dalam waktu singkat King Ruo akhirnya tiba di atas langit istana Samudera Hitam, mendapati Hai Po Suiji dan rombongannya yang sedang menggunakan teknik roh naga air, menghalau 5 sosok dengan jubah ungu keemasan yang terdiri dari 2 abadi tingkat 4, 1 abadi tingkat 5 dan 2 lainnya merupakan abadi tingkat 7. Yang Agung, ucap Hai Gu menyambut kedatangan King Ruo dengan gembira, namun dengan wajah khawatir. Hai Gu, ada apa? Tanya King Ruo dengan tenang, sambil mengitari pandangannya mencari sosok Hai Yuan. Yang Agung, saudara Yuan terluka dan saat ini sedang memulihkan diri di dalam istana, ucap Hai Gu dengan serius. Baiklah, aku akan memeriksa keadaannya, ucap King Ruo meninggalkan tempat itu, bersamaan dengan munculnya Hai Long bersama rombongannya, membuat Hai Po Suiji dan rombongannya begitu gembira. Yang Agung, ucap Hai Po Suiji dan rombongan menyambut kedatangan Hai Long dengan gembira, namun juga khawatir dengan keadaan kondisi Hai Long. Tenanglah, aku sudah benar-benar pulih, ucap Hai Long membuat Hai Luqiang, Hai Gongxi, Hai Po Suiji dan rombongannya yang mendengar pernyataan Hai Long begitu gembira. Hai Long, akhirnya kamu datang juga, sebelumnya aku kira kamu sudah mati, ucap sosok dengan jubah ungu keemasan menghentikan serangannya, menatap Hai Long dengan sombong. Tetua, mereka adalah pemburu naga yang selama ini meneror istana Samudera Hitam, ucap Hai Long berbicara pada Fang Yucaihong yang mengawasi kelima sosok tersebut. Abadi tingkat 7, kekuatan yang luar biasa, ucap Fang Yucaihong dengan tenang. Tetua, apa rencana kita? Tanya Hai Long dengan tenang. Jika terus seperti ini, segel ini akan hancur. Gunakan teknik pertahanan roh naga air yang kalian gunakan sebelumnya. Aku akan membantu kalian mengulur waktu sampai Ruo Er datang membantu, ucap Fang Yucaihong dengan sosoknya yang langsung bergerak keluar dari segel tersebut. Oh tidak, ucap Hai Po Suiji yang merupakan abadi tingkat 5 bersama rombongannya, menatap Fang Yucaihong yang keluar dari segel perlindungan dengan panik. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.